update per detik ini ada yang menyumbang lagi, sudah 700 juta yang menyumbang baru, sehingga total sekarang hadiahnya 1.051.050.000 rupiah. Wah, mantap ini. Karena ada juga yang setelah saya verifikasi, boleh nggak 50.000? Ya boleh, tapi mohon izin, saya memang agak ketat memverifikasi. Satu, tidak perlu ditransfer dulu. Pejabat mesti ke PT UN. Terkait perbuatan apa nih yang melawan hukum? Terkait perbuatan melawan hukum, dia menerima Mas Gibran yang menurut bukti dari KPU, ijazahnya nggak ada. Oke, Ijazah ijazah SMA. SMA-nya ini Iya. sudah Bapak gugat? Udah saya gugat di PT PT UN. UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, sayembara nilainya terus bertambah. Saat ini sudah mencapai 1 miliar. Wow, 1.053.050.000 rupiah. Waduh, keren. Cuma nunjukin ijazah SMA aja ya, dapat 1 miliar lebih loh. Oke, kita lihat keseruan diskusinya. Belum punya bukti, paling tidak sampai hari ini saya sudah melakukan sayembara, dan untuk per detik ini ada yang menyumbang lagi, sudah 700 juta yang menyumbang baru, sehingga total sekarang hadiahnya 1.051.050.000 rupiah. Mantap ini. Karena ada juga yang setelah saya verifikasi, boleh nggak 50.000? Ya boleh, tapi mohon izin, saya memang agak ketat memverifikasi. Satu, tidak perlu ditransfer dulu karena memang ini bukan sumbangan, kecuali mungkin agak sulit ya ketemu ijazahnya dan ada yang menang gitu. Dua, nama-nama penyumbang juga tidak perlu dipublikasikan. Jadi memang izin kalau ada yang mau menyumbang, silahkan japri saja, tapi izin kami verifikasi. Nah, hari ini kita akan dengar apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Bonatua dan Pak Subhan. Karena ini sebenarnya banyak yang sudah dilakukan. Saya ini justru baru mulai. Beliau-beliau sudah lama sekali berjuang, dan mari kita kupas supaya semua paham. Karena ada yang bilang, ini kok tidak melalui jalur hukum. Jalur hukum sudah dilakukan. Kenapa sayembara? Sayembara untuk menarik keikutsertaan masyarakat, karena ini isu yang sangat penting, menyangkut posisi kepemimpinan nasional yang juga sangat-sangat penting, Wakil Presiden. Kita mungkin dari kanan. Nah, katanya kanan itu lebih dahulu katanya. Iya. Pak Bonatua, kira-kira bisa dijelaskan Pak, mungkin, tapi nggak perlu panjang, apa-apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan keberadaan ijazah SMA Mas Gibran ini? Baik Prof, makasih ya. Untuk Gibran saya sebenarnya sudah memenangkan yang berharga juga yang dulu sempat dirahasiakan, yaitu surat keterangan langsung dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Jadi sekitar bulan Februari tahun ini ya saya dapat barangnya, dan di situ juga selain surat keterangan itu beserta dengan checklist dokumen-dokumen yang wajib disertakan untuk mendapatkan surat keterangan itu. Nah, di situ juga ada statement bisa dibaca di putusannya ya, putusan 083, putusan KIP, Komisi Informasi ya. Pusat ya. Di situ disebut bahwa ternyata seharusnya ada panel tim yang menguji apakah dokumen-dokumen syarat-syarat tadi memenuhi syarat untuk disetarakan ijazahnya. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Oh gitu. Iya, jadi tiba-tiba jumping to conclusion, lulus saja setara aja seperti itu. Itu nanti ada di putusannya. Ini ijazah, bukan ijazah. Ini surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah Mas Gibran di UTS
insert Iya. Sydney itu disetarakan dengan grade 12 SMK katanya Kemampuannya. kemampuannya. Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kita belum pernah lihat sampai sekarang. Iya, seharusnya kan ijazahnya yang disetarakan, Kan bukan saya kemampuannya. pernah menunjukkan ke teman-teman kan, ini mohon izin ijazah S2 saya, ini surat keputusan penyetaraannya. Ini mohon izin S3 saya di Australia, ini surat keterangannya. Nah, Iya. ini ada penyetaraan, tetapi ijazahnya kita belum belum lihat. lihat. Iya. Sampai sekarang sayembara saya juga belum ada pesertanya. Ada lagi Pak Penentua? Jadi untuk Di antara checklist itu kayaknya ada yang tidak ada itu, ada yang Iya. tidak di-tick. ada yang tidak dicontreng, artinya nggak ada barangnya ya. Itu apa? Surat dari KBRI, keterangan apa? Kedutaan besar ya. Iya betul. Jadi tidak dia kosong di checklistnya ya. Mungkin kelihatan di sini ya. Ya nanti kita tunjukkan, nanti ditunjukkan dalam videonya. Itu yang nggak ada itu adalah surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah. Perwakilan negara asal sekolah di Indonesia. Nah, nggak ada. Misalnya dia dulu sebelum ke Australia mungkin ya, Iya. dia dari Singapura. Iya. Sebelum dari Singapura ya dia harus dari Indonesia kan gitu kan. Betul. Nah ini nggak ada dia upload seperti itu. Ini ada rencana kita ajukan langkah hukum lagi nih barangkali untuk minta list ini dan dokumen-dokumennya Pak. Nah gitu Pak Prof. Jadi memang saya kan bekerjanya metodologis. Iya. Artinya minta ini nggak langsung minta semua. Jadi karena tadi memang kita rasa perlu untuk melanjutkan penelitian ini. Sebenarnya yang ini sudah saya sampaikan di buku saya. Iya. Karena merasa perlu, ya kita akan nanti meminta semua yang ada ini. Ada misalnya ini ya, ada berkas administratif itu ada. Indonesia, langkah hukum di Australia nanti kita sampaikan. Mungkin saya geser ke Boleh. Pak Suphan. Iya. Pak Suphan ini sudah banyak ini. Ada di PN, Ada di PT-UN, ke MK juga ya. Iya, MK juga udah. Bagaimana Pak? Bisa Jadi cerita? pertama saya ke PT-UN. Saya mengugat KPU karena ada perbuatan melawan hukum. Nah, karena KPU kan pejabat. Jadi kalau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat mesti ke PT UN. Terkait perbuatan apa nih yang melawan hukum? Terkait perbuatan melawan hukum, dia menerima Mas Gibran yang menurut saya, menurut bukti dari KPU, ijazahnya nggak ada. Oke. Ijazah Ijazah SMA. SMA-nya ini. Iya. Sudah Bapak gugat? Udah saya gugat di PT PT UN. UN. Tapi PT UN bilang dismisal karena saya bukan peserta pemilu. katanya. Lalu saya gugat di PN Jakarta Pusat. Yang saya gugat dua-duanya. Ya Gibran, ya KPU. Perbuatan melawan hukum juga. Perbuatan melawan hukum. Kenapa KPU dan Gibran saya gugat juga? Karena saya itu, Prof, membaca berita, pemberitahuan di KPU. Itu pendidikan terakhir Gibran sama dengan pendidikan terakhir. Sementara calon atau wakil yang lain itu ada S2, Prof Mahfud S3. Nah, dia itu pendidikan akhir. Itu. Kan aneh itu. Ini di PN ini putusannya apa? Nah, di PN katanya ini rezim pemilu. Oke, Jadi sama dengan mestinya- PT-UN tadi. Ya mestinya ke PT UN lagi. Balikin lagi ke PT UN. Iya, padahal di PT UN udah diputus dismisal. Sekarang Bapak juga maju Nah, surat keterangan di PT UN. Sekarang surat Sudah keterangan pernah. yang dibahas Pak Bona tadi, saya gugat di PT UN untuk dibatalkan, untuk dinyatakan tidak sah. Surat keterangan penyetaraan, Iya, yang penyetaraan. itu S insert itu Iya. sederajat dengan SMK yang Itu, tadi kita bahas. Saya batalkan di PT UN. Putusannya juga begitu. Lagi-lagi Tidak bukan berwenang kewenangan mengadili karena ini rezim pemilu. Saya banding ke PT Tun. PT UN. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Pengadilan Negara. Tinggi Tata Usaha Negara. Ini aneh, Prof. Karena di Pengadilan Tinggi saya dapat sumber A1 itu kabur pagi. Oh. Saya mau bilang gini, Sujud kawan, syukur. saya boleh gak? Udah boleh gak sujud syukur? Karena saya gembira ini, kabul.
teman saya bilang jangan dulu Pak Subhan. Sorenya berubah. Dikuatkan putusan PT UN. Saya punya pengalaman begini, Bu. Sudah mau dibacakan menang, ternyata kemudian diketik diganti, Pak. Katanya ada intervensi, Pak. Iya. Nah, itu saya alami. Lalu sekarang saya putuskan mau kasasi aja. Kenapa? Proses PT UN itu saya udah melalui dismisal. Tiba-tiba hakim bilang nggak berwenang mengadili. Bapak juga ada gugatan PMH di PN sekarang ya? Iya. Yang DPR. Gimana tuh, Pak? Iya. Nah, itu juga mempersoalkan ijazah itu. Jadi saya minta anggota DPR ini Ayo para termul. Kemarin Denny katanya sakit hati kalau Denny yang gugat. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak Subhan Pala dan Pak Bonatua? Apa indikasi mereka untuk melaporkan ini? Ayo. Jadi yang melaporkan Gibran itu bukan hanya dari kalangan elit politik yang dulu menjabat. Subhan Pala masyarakat biasa. Pak Bonatua juga sama. Apa nih pendapat para termul? Apa Pak Subhan Pala sakit hati karena kalah nyalek? Atau kalah apalah? Apa Pak Bonatua juga begitu? Pengen tahu nih jawaban para termul kayak apa nih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Kopi Hitam 26. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.